Ali qalat lau hina kadain waradidul muqalikahatan kakailali tabtabi dibawa ke pesantren jadi alfiyah. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lilis hasal bitafa'al ta'atat wa ya if'alli wa nunik bilan nafi'yun dan jali. Amin. Amin yang nggak ada doanya tuh. Nah itu alasannya Bu, cuma tidak dibawa ke sholat karena irama baca Al-Quran dengan irama qasidah beda ya. Irama qasidah sudah ada dari zaman Nabi, dan Nabi itu diantara orang-orang kalau sudah berbahagia hari Id itu ada yang main qasidah, tapi tidak pernah irama qasidah dipakai jadi irama baca Quran sebagus-bagusnya. Jadi kalaupun tidak pernah dipakai, orang sekarang pun tidak perlu memaksakan pakai langgam Jawa, langgam Depok, langgam Serpong baca Quran, itu tidak perlu karena Quran itu sudah ada langgamnya. Begitu kita baca tajwid dengan benar, keluarlah mukjizat Al-Quran, keluar langgam Quran sesuai dengan pembacanya. Qasidah Tala al-Badru alaina itu wazannya madid, tapi nggak pernah dipakai baca surat Ad-Duha. Pernah dengar Imam Masjidil Haram baca Ad-Duha dengan langgam madid, wadduha wal laili idza saja, bubar jemaahnya. Karena itu di Masjid As-Sajdah jangan dipaksakan, imam bagus, hebat, suara merdu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bubar. Itu nasab dulu tuh biar benar garisnya. Jadi ketika ditepuk pahalanya muncul, malaikat catat Bu. Ya, makanya yang diisi apa? Sholawat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra sholawat. Kalau itu dipukul, diniatkan sholawat dengan cinta Nabi, dibalas, diperintahkan oleh Allah, tuliskan 10 kali lipat dari apa yang telah disampaikan tadi. Itu poinnya, supaya ibu makin semangat maksudnya. Apa spirit Isra Mi'raj itu? Itu intinya. Sekarang kita masuk pada kajiannya. Bapak Ibu sekalian, spirit itu inti. Roh yang menggerakkan kita berkehidupan. Inti dari peristiwa Isra Mi'raj itu cuma satu, tapi dampaknya 5. Satu inti ini dampaknya 5. Itulah sebabnya tiap hari diperintahkan kita menunaikannya 5 waktu. Dan yang paling dahsyat yang mungkin belum pernah kita ketahui, bila benar menunaikan 5 waktu ini sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan Nabi, itu kita akan mendapatkan 5 hal yang tidak pernah didapatkan oleh orang yang tidak mengerjakan spirit Isra Mi'raj ini. 5. Ada berapa? 5. Apa yang disebut inti ini? Dan itu saking rincinya dijelaskan. Dari prosesnya, dari pemberiannya, dari anugerahnya. Bu, berangkatnya aja itu bukan pakai kendaraan biasa, buruk. Buruk tuh dari kata barokun, sekali tatap langsung nyampe. Ya, orang sekarang kan tatap nyampenya ke hati, dia. Ya, itu buruk, natap yang ditatap langsung nyampe. Al-Baqarah ayat 20, yakadul baroku yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilatan itu sekelebat langsung menyambar pandangan mereka. Kenapa disebut buruk? Karena yang terlihat oleh kendaraan itu, hewan itu seketika nyampe di situ, saking cepatnya. Untuk apa Allah memperjalankan dengan kendaraan luar biasa itu? Bukan hanya menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad, tapi untuk menunjukkan keunggulan, keistimewaan spirit Isra Mi'raj, yang bila kita dapatkan inti ibadah itu, kita diberikan oleh Allah akses kilat secepat-cepatnya untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 1. 2, diterimanya di Mi'raj. Isra jalannya, Mi'raj penerimaannya. Apa artinya Mi'raj? Mi'raj itu derajat tingkat tertinggi. Bukan hanya ingin menunjukkan tempat Bu, Pak, tapi orang yang menunaikan hasil Isra Mi'raj ini, saya cepat sampaikan intinya sholat, yang bisa menunaikan inti Isra Mi'raj ini, Allah akan angkat derajatnya ke tempat tertinggi. Saking tingginya ketika Nabi nyampe ke tempat itu, Nabi katakan, perhatikan kalimatnya.
disambut oleh Allah, beliau kemudian mengatakan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibah. Di versi lain at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu, ada 9 lafaz. Maka Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Nabi jawab lagi, ya Allah, jangan saya saja yang diberi rahmat, jangan malaikat saja, saya pengen siapapun umatku yang mengikuti aku dengan ibadah ini mendapatkan rahmat darimu ya Allah seperti aku diberikan saat ini. Maka Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi Itu kalau kita paham sampai ke situ, begitu menunaikan sholat, cara sholat kita beda. Karena orang yang sampai pada kalimat itu, apa yang dia dapatkan? Allah akan angkat ke tempat tertinggi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. 2. 3. Perhatikan baik-baik. Waktu selesai dan turun dapat perintah sholat, berapa waktu? Berapa waktu? 50 dulu. Ketemu Nabi siapa? Nabi Musa. Banyak dulu tuh. Temu Nabi Ibrahim, temu Nabi Fulan, Nabi Fulan. Ini jangan dibayangkan kita sekarang karena dimensinya beda. Alamnya beda. Hukumnya pakai hukum iman, bukan hukum akal. Ya. Gini. Hukum iman itu kalau akal belum nyampe, yakini dulu, nanti hikmah diberikan untuk paham. Kalau dipaksakan pakai akal, nggak nyampe. Ya. Bapak, ibu ketemu, nikah, berhubungan, lahir anak itu harus dilahirkan dari pertemuan sperma dan ovum, ada bapak ada ibunya. Tapi Allah pengen gak usah ada bapak, ibu aja jadi anak, jadi akal nggak nyampe, tapi Allah kuasa jadi. Siapa contohnya? Maryam. Tapi Maryamnya dilengkapi oleh Quran, wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran. Rumus tafsir mengatakan kalau disebutkan nama dengan nasabnya, itu tandanya kejadiannya hanya terjadi pada perempuan itu, tidak akan pernah terjadi pada perempuan yang lainnya. Karena itu Allah rinci, Maryam anaknya Imran, bukan Maryam orang Serpong. Jadi kalau di Serpong ada orang perempuan melahirkan tanpa bapak, mungkin bisa ada, tapi yang melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam anaknya Imran. Kenapa terjadi? Karena Allah ingin. Pakai akal nggak sampai, pakai iman yakin. Nabi Musa kenal, Bu? Ya kenal di mana? Main kenal aja deh. Musa punya tongkat dilempar jadi ular. Pukulkan ke laut, laut terbelah. Pukulkan ke batu pecah, keluar 12 mata air. Pakai akal nggak nyampe. Karena bukan peristiwa akal, itu peristiwa iman. Nanti kalau kita yakin dulu, hikmah datang, dipandulah kita, dapatlah keberkahannya. Isra Mi'raj sama dengan tongkat Musa, peristiwa iman. Isra Mi'raj sama dengan kelahiran Nabi Isa, peristiwa iman. Yakin dulu baru dapat. Perintah sholat 50, turun kemudian bertemu dengan Musa alaihissalam. Muhammad, umatku aja yang kuat-kuat tidak mudah. Mintalah kepada Allah kurangi. Umatku yang kuat-kuat sholat tidak mudah. Artinya umat Nabi Musa sholat tidak? Nabi Musa sholat tidak? Ini saya kasih rahasia ya, tapi ini antara kita aja nih, Bu nih. Ya. Ternyata semua nabi dan umatnya itu sholat, tapi tidak sesempurna kita. Dulu sudah ada sholat. Misalnya Nabi Ibrahim sholat, makanya diantara bacaan Nabi Ibrahim sampai sanadnya ke Nabi Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma lillahi rabbil. Nah, bacaan itu sanadnya ke Nabi Ibrahim. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 Toha ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sholat. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 Maryam di ayat yang ke-31 sampai 33, wa ausani bis sholat. Nabi Zakaria saat minta keturunan lahir Yahya itu dilakukan dalam sholat, Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Sholat.
Nabi Ismail, kakek buyutnya Nabi Muhammad ke-29, sholat dan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Quran surah 19 ayat ke-55. Jadi kalau kita urut dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, itu semua membawa risalah sholat. Urutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azra'u bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Ya, coba ulang itu. Ya. Nah, itu semua punya risalah sholat. Makanya Nabi Muhammad ketika menerima perintah sholat, Musa punya pengalaman. Muhammad minta diskon, nggak akan kuat umatmu tuh. Umatku aja yang begitu besar-besar nggak kuat tuh. Nggak kuat tuh maksudnya males tuh. Ya, naik dikasihlah 5, tapi fadilahnya lihat baik-baik. Ini intinya. Fadilahnya apa? 5 itu nilainya sama dengan sholatnya umat Nabi Musa, setiap satunya kali 10. Turun Quran surah 6 ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Setiap satu kebaikan hasanah nilainya 10. Salat disebut hasanah, tahu dari mana? Quran surah 11 ayat 114, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Salat namanya hasanah. Hasanah sekali 1 kali 10. Kalau salat 5 waktu, itu pahalanya setiap salat kalikan 10. 5 sama dengan 50. Jadi walaupun kita 5 waktu, itu pahalanya sama dengan umat dulu. Tapi hebatnya umat Nabi Muhammad, kalau sholatnya seperti dicontohkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, maka Allah akan angkat derajat kita 10 kali lipat dari sebelum-sebelumnya. Itulah dahsyatnya Isra Mi'raj. Cuman sholat yang bagaimana? Sholat yang seperti apa? Sebelum sampai ke sana, kita akan terangkan dulu keutamaan sholat yang 5. Itulah sebabnya kenapa kita sholatnya 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2, 4, 4, 3, 4. Dan di situ kita inti bacaannya kita sampaikan. Perhatikan baik-baik. 5 waktu, hasilnya 5. Jadi nanti kalau belum dapat 5 ini, kita evaluasi ini spiritnya. Jadi kalau sudah khatam di sini, kita nggak akan perlu bicara ukhuwah umat, ukhuwah wataniyah. Karena ingat, Isra Mi'raj berlangsung sebelum Nabi menata umat. Setahun sebelum hijrah ke Madinah, dibangun umat, ditata umat, sampai menjadi Madinah yang tadinya Yathrib. Amalan pertamanya sebelum berangkat, Allah didik dengan sholat. Jadi kalau masing-masing kita sholatnya sudah benar, sholatnya sudah bagus, maaf, jangankan urusan pemilu, urusan-urusan yang lebih besar, semuanya akan tenang dan damai. Ya. Bahkan rumus pemilu pun ada dalam sholat. Saat pemilu itu kan nyoblos kan? Nyoblos itu kan nusuk kan? Nusuk itu berada setelah sholat. Inna sholati wa... Nah, itu dia. Nah, saya berdiri ya. Tadi bercanda tuh. Jazakallah ya. Mau gantian mas? Satu. Ini untuk evaluasi aja nih, evaluasi. Sampai sekarang kita sholat, sudah dapat 5 ini atau belum? Kalau belum dapat, berarti ada yang belum sempurna ngaji Isra Mi'rajnya. Berarti Isra Mi'rajnya cuma formalitas. Isra Mi'rajnya cuma acara formal, tiap tahun datang, kumpul, kadang ketawa, makan, pulang. Di As-Sajadah nggak boleh begitu. Mesti ada kualitas. Apa yang membedakan? Ada intinya. Dan intinya bukan pengendalian diri, itu puasa. Ya, intinya 5. 1, kita cepat. Orang yang sholatnya benar, berdasar tuntunan dari Nabi yang diajarkan oleh Allah lewat malaikat, khususnya dalam peristiwa Isra Mi'raj, 1, oleh Allah akan ditanamkan ketenangan dalam dirinya. Ntar dulu, amin aja. Ya. Tuh, tenang. Sholat akan membuat pribadi kita lebih tenang, hati kita lebih damai. Di mana dalilnya? Ini kita pakai dalil.
1 Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14 ditafsirkan ini oleh Quran lagi, Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Lihat baik-baik. Quran surah 20 ayat 14 perintah salat kaitan dengan zikir. Innani anallah, kata Allah. Innani, inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun alal fathi la mahallu lahu minal i'rabi. Nahunya begitu. Paham? Tidak. Inna huruf penguat. Maksudnya apa? Tancapkan informasi ini dalam dirimu, kuatkan pada jiwamu, jangan ragu dan goyah. Innani, tancapkan pada dirimu, jangan goyah. Akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain aku. Fa'budni, kalau engkau sudah bertuhan kepadaku, buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Bagaimana dan untuk apa ya Allah? Wa aqimis salata, caranya tunaikan salat. Untuk apa ya Allah? Li dzikri, supaya meningkatkan zikir. Salat disebut zikir. Kita tanya lagi, kalau kami berzikir manfaatnya apa ya Allah? Dijawab di Quran surah 13 itu Ar-Ra'd, halilintar. Orang kalau kena dengar halilintar, dengar geledek, dengar guntur, biasanya kaget atau tidak? Gelisah atau tidak? Takut atau tidak? Takut. Tapi ada orang-orang yang tenang, orang-orang yang damai. Guntur itu nama, Bu, bukan cuman kilatan geledek suaranya bunyi. Ada orang kehilangan pekerjaan seperti disambar kilat di siang bolong. Ada orang ikut tender, Pak, tapi tiba-tiba hasilnya diambil orang seperti kena kilat di siang bolong. Harusnya saya yang promosi jabatan, tapi diserobot orang seperti kena kilat di siang bolong. Harusnya uang belanja tuh dapat sekarang, Bu, tapi nggak keluar-keluar seperti kena kilat di siang bolong. Kilat, tapi ada orang yang punya banyak masalah, hatinya diberikan ketenangan oleh Allah. Intinya surah 13 ayat 28. Ala bizikrillahi tatmainnul, yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar dan kuat kepada Allah, dampaknya ke hati diberikan ketenangan. Nah, manfaat salat, faidah salat, kenapa harus dengan peristiwa Isra Mi'raj? Karena ternyata yang paling dibutuhkan oleh manusia, inti yang pertamanya ketenangan. Yuk kita tes nih. Bu, kalau di rumah tangga, ibu pengennya apa? Nih, udah cepet, biar cepet aja nih, waktu terbatas nih. Ya. Intinya kan sakinah, mawadah, dan disingkat menjadi sama. Itu ada di Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Pertanyaan saya, kenapa sakinah lebih dulu dibandingkan mawaddah? Mawaddah itu apa, Bu? Kita buka lagi 1 juta. Dah, waktu habis cepat. Mawaddah itu kecukupan harta yang membuat bahagia. Karena sifat manusia semakin bertambah harta semakin senang. Ibu senang nggak kalau suami pulang bawa emas 2 kilo? Besoknya pulang lagi bawa Ferrari, seneng nggak? Besoknya pulang lagi bilang, mah kita renov rumah lebih gede lagi, seneng nggak? Nah, itu yang disebut mawaddah. Harta bertambah, perasaan jadi senang. Tapi yang paling menarik begini, kok yang didahulukan sakinah? Sakinah itu tenang. Karena harta melimpah tanpa ketenangan itu tidak ada faidahnya. Sok ibu pilih ya, pilih ini, pilih. Tapi saya bilang dari sekarang nggak ada pilihan ketiga nih ya. Udah. Maaf, ini nggak ada kaitan dengan pemilu ya. Tolong jangan potong video saya nih. Ini ngaji kita. Bu, pilih Bu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Loh, ibu-ibu tuh Pak. Diralat tuh. Ya. Udah ada pilihan tapi bisa diralat. Ya. Mau berangkat pakai seragam. Wow. Ya, hijau sama biru. Tanya suami, Pak mau berangkat nih, bagus mana? Hijau apa biru? Kata suami, hijau mah. Kata istri, biru deh Pak. Ya, jawab tapi punya pilihan lain. Begitu dipakai, pink. Kaya tapi kenapa? Karena kekayaan yang melimpah tanpa tenang tuh nggak ada faidahnya. Dan ternyata
ternyata ketenangan itu murah, Bu. Ketenangan itu murah. Ya, banyak orang kaya karena tidak mendapatkan ketenangan, tidak bahagia rumah tangganya. Itu yang pisah-pisah, ibu klik, Google klik, keluar, kan kaya-kaya tuh. Baru nikah 2 bulan cerai. Ya, nikah 6 bulan pisah. Bukan kurang kaya, kurang tenang. Ternyata caranya yang dibuat oleh Allah itu sederhana. 1, jaga sholat. Jaga sholat. Tidak ada keindahan yang dipraktekkan dalam kehidupan untuk mendapat ketenangan termasuk di rumah tangga. Ternyata kunci pertamanya bukan harta, sholat. Itulah sebabnya, ini rahasia nih ya, antara kita aja nih. Sholat itu jangankan ibadahnya, tempatnya aja dibikin tenang oleh Allah, beda auranya ya. Tempat sholat itu apa tadi? Masjid kan? Saya tanya bapak deh pak, masuk masjid mau sholat dengan masuk rumah ketemu istri, tenang mana? Masuk masjid. Masuk masjid itu auranya beda. Nggak percaya silakan, begitu di depan mau masuk, enaknya luar biasa, tenang. Sholat 2 rakaat, mojok-mojok depan AC, tidur aja. Nikmat. Saya tadi di Pasar Bo naik ke atas dikit ada jalan Telaga namanya, jalan Telaga. Ini kisah nyata pak. Saya kalau cerita insya Allah asli-asli semua tuh. Ada seorang kakek, udah meninggal makanya saya cerita. Kakek ini sederhana, merawat musola pak. Dinasab musola jadi masjid kelak. Saking ikhlasnya beliau merawat, tiba-tiba datang orang Qatar ke situ. Bilang sama kakek ini, saya ingin masjid ini direnov pak, jadi masjid. Musola jadi masjid. Coba difikirkan bu, ini orang Qatar. Ibu tahu Qatar kan? Qatar bu, lampu merah sono dikit tuh. Ini orang Qatar datang ke Pasar Rebo, kenal di mana? Dan yang ditunjuk masjid itu, ini kisah nyata, saya bertemu orangnya. Saya pengen masjid yang ini dirubah, musola ini jadi masjid. Dirubah jadi masjid. Dan beliau kemudian merawat itu, yang bukain, yang ngepel, yang nyuci karpet, yang adzan, yang qomat, yang imamin beliau. Dan ternyata ketika itu dilakukan dengan penuh kekhusyuan, keikhlasan yang luar biasa, anugerah yang Allah berikan bukan hanya rezeki dunia, ketenangannya itu yang didapatkan. Sampai ditutup akhir hidupnya berada di tempat yang paling tenang itu. Hari Kamis sedang puasa, ba'da asar nunggu maghrib. Anda bayangkan, di tempat terbaik di masjid yang dirawat sendiri, adzan di situ, buka pintu di situ, ngimamin di situ. Maaf, di waktu yang sangat baik, sedang puasa, keadaan yang baik, ba'da asar nunggu buka, cuman tiduran di samping karpet pak. Merem-melek, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hidupnya tenang, kerjanya tenang, dipanggil dengan panggilan yang tenang, husnul khatimah, dengan kalimat yang indah. Wafatnya cuma merem-melek, meninggal. Tuh belakang hati-hati tuh, merem-melek tuh. Saya mau bilang begini, di dalam hidup kita itu tidak luput dengan masalah, apalagi di masa sekarang. Butuh ketenangan. Sedangkan untuk tenang itu Allah sudah kasih caranya lewat peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwanya agung, hasilnya agung. Cuma kadang-kadang orang sekarang sudah tahu rumusnya, nggak pernah dipakai. Ibu sudah tahu curhatnya di atas hamparan sajadah. Dalilnya mana? Quran surah ke-12 Yusuf. Ayatnya berapa? 86 sampai 88. Bunyinya bagaimana? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku itu kalau mau curhat sedang sedih, galau, masalah dengan suami, punya persoalan dengan anak, sampai mengalirkan air mata, aku tumpahkan di hamparan sajadah, panjangkan sajadah, tumpah di situ, sedihku aku curhatkan di situ. Hamparannya untuk sholat, dihamparkan di atas sajadah, bukan di atas Instagram bu. Engkau tidak seperti yang aku kira, tulis. Terus yang paling ngenakin itu, yang paling ngenak itu ditunggu, komennya mana ya? Itu. Tungguin. Padahal kita sudah tahu untuk menghasilkan ketenangan itu kuncinya apa? Tenang. Itu poin utama. Jadi maksud saya, kalau sedang punya persoalan, ada masalah, ambil wudhu bu, Pak. Ambil wudhu,
ngadep kiblat, sholat. Itu perintah. Di mana perintahnya? Di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 45. Wasta'inu bis sabri Perhatikan, dan kalau engkau sedang punya masalah dalam hidup, terima dulu dengan sabar, karena yang lain pun punya masalah, bukan kamu saja. Lalu mintalah solusi kepada Allah lewat apa? Lewat sholat. Kalau belum yakin ditanya imannya, punya iman tidak, disebutkan lagi di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 153. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri Hei kamu ini punya iman atau tidak? Maka aku berfirman, kamu tidak yakin juga, pakai imanmu, atasi persoalanmu dengan menunaikan sholat. Tenang. Satu. Ini rumus. Ya, jadi sekarang sudah dapat ilmunya. Bapak sama Pak, ini saya sedikit lebih tajam Pak. Saya riset Pak, agak mendalam. Kenapa sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata kalau mau berangkat kerja dari masjid, pulang mampir masjid dulu Pak. Ini jarang dikaji Pak rumus ini. Jadi kalau mau berangkat Bu, itu subuhan. Dari subuh itikaf sebentar, udah beres yang di rumah semua. Bantu istri nyiapin anak, udah beres. Ke masjid. Subuhan, i'tikaf nunggu syuruk berangkat dari masjid. Itu mungkin biasa, banyak. Tapi yang tidak biasa, pulang dari kerja, mampir masjid sebelum ke rumah. Itu yang hebat. Saya gali apa rahasianya? Oh, ternyata mereka-mereka ini belajar dari Nabi gimana caranya pulang ke rumah membawa aura ketenangan. Bukan aura kantor. Bukan aura jalan. Karena yang ditunggu oleh anak dan keluarga itu adalah figur suami, figur ayah, bukan direktur perusahaan, Pak. Bukan jenderal di institusi, mohon maaf. Ya, bukan kedudukan kita. Istri itu pengen lihat suami, anak itu pengen lihat ayah. Di mana itu bisa dikembalikan? Dicasnya di masjid. Kadang-kadang kita pulang dari kantor, sudah ada banyak masalah, di jalan kemudian lampu merahnya lama, banyak kemudian kemacetan, nyampe ke rumah akumulasi, anak sudah nunggu, kadang-kadang dia bikin gambar, pengen dilihat bapaknya, 8 jam dia tunggu, nyampe ke rumah, assalamualaikum, ayah, diam kamu, oh diam. Sederhana. Ustadz juga sama Bu, Pak Kiai sama. Saya ini seumur-umur belum pernah pulang ke rumah, seumur-umur. Anda sebut saya Kiai, sebut saya Ustadz, sebut saya Buya, sebut saya guru. Saya pulang ke rumah, seumur-umur anak saya dari nomor 1 sampai yang terakhir belum pernah panggil saya saat pulang, Kiai. Nggak ada. Nggak ada Pak. Mereka pengen ayahnya. Belum pernah saya pulang, Ustadz. Nggak ada. Mereka pengen ayahnya, Buya. Ternyata kita praktekkan satu aja di rumah. Kalau saya berangkat, istri saya cerita tentang saya. Nanti saya pulang, istri sibuk di dapur, saya cerita tentang ibunya. Nah, Buya itu keluar untuk mengajar supaya Allah senang. Kalau Allah senang, nanti adik juga bisa dapat mainan, kita bisa dijaga oleh Allah, kita bisa makannya enak. Ternyata begitu tahu, ditunggu saya Pak, Ibu, anak itu yang sekarang usia 11 tahun, waktu anak itu usia 3 tahun dengar cerita ibunya, dia tunggu saya di depan pintu rumah, yang pulang setengah 11 malam. Begitu dibuka dia peluk, Buya. Habis ngajar ya? Capek ya Buya? Main kuda-kudaan yuk. Oh. Jadi kuda kita Pak, setengah 11 malam. Tapi ketika itu dilakukan, pendidikannya cepat. Begitu ketemu kita ngobrol, Kak, nanti kalau nunggu Buya masuk kamar kosong, ucapkan assalamualaikum. Sebab nanti ada setan yang mengisi ruang yang kosong. Itu yang suka nakut-nakutin, namanya dasim. Tuh. Jadi, betul Bu, dasim. Perempuannya dasimah. Muslim, mukmin perempuannya minah, muhsin, soim, Nah, itu kan? Ya. Itu saya katakan, ini hadisnya betul. Kalau Anda masuk ruang kosong, itu yang bikin gelisah Bu. Kalau Ibu pulang ke rumah siang hari, kelihatan biasa, dapur biasa, kamar biasa. Ibu tengah malam keluar, masuk dapur, beda kan? Kenapa? Ada setan yang nunggu di situ, namanya dasim. Tugasnya apa? Bikin kita gelisah di setiap sudut ruangan.
Gimana cara mengusirnya? Kata Nabi, faqulu au kama qala assalamualaikum. Katakan assalamualaikum, maka setan akan keluar dan mengatakan pada temannya, tidak ada tempat menetap bagi kita di sini. Kalau tidak dikatakan, setan itu berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Saya katakan, Kak, ada setan yang namanya Dasim, kalau nanti Buya tidak ada masuk, katakan assalamualaikum, setannya pergi, kakak jadi berani. Itu tanpa ditunggu, dia masuk ruang kosong, dia katakan assalamualaikum Dasim, dia sebut namanya. Faedahnya sederhana, cuma ngamalkan ini Bu, sama anak enak, keluarga enak, bukan tanpa masalah, tapi yang paling penting adalah dapat ketenangan. Berangkat dari masjid, pulang ke masjid. Kalau mau buktikan silakan Pak, kalau nggak percaya, nanti Bapak aktivitas sebelum ke rumah ke masjid dulu. Begitu pulang akan lain rasanya. Sujud, pulang, enak. Begitu nyampe rumah tenang. Tumben Pak. Dua, saya cepat. Dua. Nah, Isra Mi'raj begini Pak, Bu. Isra Mi'raj itu membuat kita lebih semangat sholat, membuat kita semakin lebih tenang keadaan diri. Dua, lebih cepat terkabulnya doa. Siapa yang ingin kaya? Ya. Siapa yang ingin punya mobil? Masya Allah. Siapa yang belum nikah pengen nikah? Siapa yang pengen punya keturunan? Siapa yang pengen masuk surga? Nah, intinya banyak permintaan. Permintaan itu bahasa Arabnya doa. Setiap permintaan ingin rasanya kita dikabul, kan? Minta itu kepada yang punya atau yang tidak punya? Kepada yang mampu atau yang tidak mampu? Siapa yang paling mampu yang bisa kita minta? Allah. Maka diatur caranya lewat apa? Sholat. Ternyata berdoa dalam sholat itu berbeda dengan doa saat tidak sedang sholat. Orang kalau sholat dia berdoa dan benar doanya, itu akan dijawab 2 kali lipat lebih cepat dibanding dengan yang doa tapi di luar sholat. Ini saya bocorin nih, bocor halus aja nih. Orang yang doa dalam sholat itu doanya akan dikabulkan 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang doa di luar sholat. Kenal Nabi Zakaria Bu? Ayo bilang kenal, saya pulang. Ya, kenal, saya kaget nih, malaikat yang sedang menyamar jangan-jangan ya. Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah dalam hidupnya, belum punya keturunan. Fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih. Istrinya divonis oleh medis monofos dan mandul. Secara medis tak mungkin punya keturunan. Secara klinis mustahil. Berdoa sering dilakukan. Di surat Maryam kan viral. Jadi kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan terjawab doa ayat 15, itu ada doanya. Kaf ha ya ain sad. Dzikra rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu. Tuh, nidaan khafiyya. Minta sama Allah, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, fisikku sudah letih, rambutku sudah memutih, tapi aku belum punya keturunan. Doa rajin. Tapi ketika doa itu dipanjatkan dalam sholat, dalilnya apa? Kita pakai dalil. Quran surah ketiga, surah Ali Imran. Ayatnya ayat 38 sampai 39. Salat. Ini sekaligus kita share ilmu ya. Maaf, kita sampai jam berapa ya? Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Ibu sampai jam 3, jam 2, jam 1, subuh boleh. Insya Allah. Saya ikut ya. Ikut jadwal saya. Jadi ibu mau sampai jam 3 silahkan di sini. Nah, saya setengah 12 sudah siap-siap ya. Baik. Jam 12 kurang seperempat lah bonus ya. Lihat sini. Fokus baik-baik. Bu, Pak, seluruhnya. Ada satu hal yang penting ketika kita berdoa dalam sholat. Jarang orang tahu ini kenapa ada mihrab. Dan kenapa tempatnya buat imam, bukan makmum. Yang di mihrab itu siapa? Imam. Makmum di luar
mihrab. Karena imam itu memimpin doanya makmum. Sholat itu kan doa, dipimpin oleh imam. Makanya milih imam nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Boleh imam di kantor, tapi belum tentu imam di masjid. Kualifikasinya beda. Oh, hati-hati. Saya pernah ngajar di satu tempat pesantren. Pesantren itu letaknya di satu komplek, itu pensiunan pejabat, Pak. Pejabat di kantor, bukan di masjid. Tapi semangatnya tinggi, pengen jadi imam di masjid. Bagus, patut dicontoh. Ini kisah nyata. Cuman sayang, bacaan belum benar sepenuhnya. Saya bilang, Pak, bacaannya dibetulkan dulu baru jadi imam. Jawabannya bagus. Justru dengan menjadi imam Ustadz, jamaah bisa dibetulkan di belakang. Oh, ini harus dijaga semangatnya. Ini caranya. Awas, hati-hati. Ini fikihnya begini. Saya bilang, Pak, tetap jadi imam. Saya salut dengan Bapak. Terima kasih Ustadz. Bagaimana kalau supaya lebih bagus, saya kirimkan santri melatih bacaan Bapak sebelum jadi imam, dibacakan dulu, dibimbing dulu supaya ketika jadi imam makin bagus. Tapi saat latihan tetap Bapak jadi imam sholat zuhur dan asar, maghrib, isya, subuh, santri aja dulu Pak ya. Kan gak turun status kan ya, yang penting jabatan tetap kan ya. Jadi zuhur sama asar sepakat Pak, dealnya kan bagus, that's big deal ya. Tetap jadi imam, cuma zuhur dan asar. Apa yang terjadi? Imam betul. Diperbaiki bacaan. Setelah makin bagus, Pak, sudah bagus nih. Udah Ustadz, santri aja. Karena tahu yang bagus santri gitu ya. Tapi setelah itu terbiasa, sekarang banyak jadi imam. Jadi imam. Dan tempatnya, kenapa di mihrab? Mihrab itu tempat yang disebutkan dalam Al-Quran punya dua keutamaan. Satu, cepat mendatangkan rizki. Dua, mempercepat terkabulnya doa. Di surah yang sama, surah 3, di ayat 37, paling kiri sebelah bawah di pojok di mushaf, itu diterangkan tentang keutamaan mihrab, tentang rizki. Ternyata satu, mihrab itu bukan hanya khusus di masjid. Ibu di rumah bisa bikin mihrab, Bu. Bapak di rumah bisa bikin mihrab. Dan ternyata mihrab itu tidak harus bentuknya ruangan. Saya waktu pulang di Tripoli, saya ngontrak Pak di Ciputat. Petakan, alhamdulillah. Kita adakan mihrab sehamparan sajadah saja, yang penting fungsinya mihrab. Apa itu mihrab? Tempat yang dikhususkan untuk ibadah saja, tidak yang lain. Salat di situ.